Bentar deh, kayak ada yang kelupaan. Apa ya? Aku kan ada janji sama Mbak Nita. Harus buru mandi nih. Shalom Dea. Shalom. Bentar Mbak, baru mandi. Tunggu dulu ya. Oke. Aduh maaf ya Mbak, habis mandi tadi. Apa kabar lo? Kabar baik nih Mbak. Gimana? Jadi gini nih Mbak, kemarin tuh adik-adik sekolah minggu banyak yang tanya, maksudnya Allah Tritunggal itu apa sih? Apakah Allah kita itu ada 3? Oh enggak. Aku punya gambaran lebih gampangnya nih. Kamu punya telur nggak? Ada Mbak. Kalau bisa telur rebus ya. Oke. Coba tolong. Bentar ya Mbak. Oke. Ini Mbak. Wah cepet banget. Udah ada ya tadi buat sarapan Mbak ya. Gini, tadi kan kamu bilang kalau maksud adik-adik Allah itu ada 3 kan? Ya. Enggak. Tapi Bukan bentar Mbak, begitu. kita mau doa dulu sama kita mau nyanyi dulu. Oh ya. Yuk adik-adik, kita mau pujikan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan dulu yuk. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, setelah itu kita mau berdoa dulu juga ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat pagi hari Tuhan kami boleh untuk berkumpul ya Tuhan, dan sebentar kami ingin menjelaskan tentang apa itu Allah Tritunggal Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Bisa nih aku jelasin sekarang? Boleh Mbak, bisa banget. Oh, maksudnya Allah Tritunggal itu bukan berarti Allah kita ada 3, melainkan tetap satu, tapi mempunyai fungsi atau karya yang berbeda-beda. Yang pertama, kita seringkali menyebut Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, benar ya? Betul. Nah, bukan berarti kita punya 3 Allah ya. Yang pertama itu Allah Bapa. Kita harus mengingat lagi, Allah menciptakan dunia serta isinya ini pada saat ia menjadi Allah. Selain itu Allah juga menyertai bangsa Israel pada saat zaman perjanjian lama. Allah atau Bapa menyertai bangsa Israel. Allah menciptakan dunia segala isinya. Itu merupakan karya penyelamatan Allah Bapa. Yang kedua, kita mengenal istilah Allah Anak atau Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat karya penyelamatannya pada saat ia mati di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia. Tidak ada orang yang tidak ditebus dan diampuni oleh Bapa atau Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang menebus kita dari kayu salib untuk menyelamatkan semua orang. Yang ketiga, kita kenal dengan istilah Roh Kudus. Kita mungkin nggak tahu apa itu Roh Kudus, apa itu wujudnya, tapi kita bisa merasakan melalui karya Roh Kudus. Mungkin pada saat kamu lagi sedih,
lagi marah, lagi tidak enak hati. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita mendapat kedamaian, ketentraman, sukacita, itu adalah karya Roh Kudus yang menghibur hati kita, yang menenangkan jiwa kita, sehingga kita merasa terhibur oleh karena karya Roh Kudus. Nah, tadi kan aku minta kamu ambil telur. Kamu tahu ini telur. Tapi di dalam satu telur ini ada apa aja? Ada putih telur, Ada putih telur. ya. Ada apa lagi? Ada kuning telur, Nah, ada kuning telur. Terus apa lagi? ada kulit telur. Nah, ini ada kulit telur. 3 bagian ini tadi kalau disatukan akan menjadi telur yang utuh dan sempurna. Apakah jika kita ambil putih telur saja kita tidak bisa mengatakan kalau ini telur? Bisa? Tidak bisa, enggak bisa ya. Walaupun kita hanya mengambil putih telurnya saja, ini tetap dinamakan telur. Kita ambil kuningnya saja, ini tetap dinamakan bagian dari telur. Walaupun ini juga kulitnya nanti akan dibuang, tapi ini tetap bagian dari telur. Nah, seperti itulah kulit telur, kuning telur, putih telur, jika digabungkan akan menjadi telur yang sempurna. Seperti itulah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang satu, tapi mempunyai fungsi dan karya penyelamatan yang berbeda-beda. Sudah paham sampai dari sini? Sudah Mbak, akhirnya aku paham juga apa itu maksudnya Allah Tritunggal. Nah, adik-adik semua sudah paham kan apa itu maksud Allah Tritunggal? Untuk mengakhirinya kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk penjelasanmu Bapak melalui Mbak Mita mengenai apa itu Allah Tritunggal Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh semakin mengerti ya Tuhan apa itu yang boleh Kau masuk dalam firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami juga mau tutup doa ini hanya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada ya. Kita mau pergi dulu nih. Sampai ketemu minggu depan.